Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Ulumuna, di channel yang mempersembahkan berbagai macam presentasi mata kuliah, diskusi ilmiah atau seminar, juga dengan kajian-kajian ilmiah lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang masih ada kaitannya dengan mata kuliah Ulumul Quran pada pembahasan terkait ayat-ayat mutasyabbihat, yang mana kemudian membutuhkan pembahasan melalui takwil atau tafsir. Pada pembahasan kali ini saya akan menyampaikan sebuah ayat tentang fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah, surat Al-Baqarah ayat 115, tentang Allah Subhanahu wa taala punya wajah atau tidak, ya. Pernyataan dalam sebuah ayat ini menimbulkan pertanyaan, apakah kemudian Allah memiliki wajah? Karena fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah itu artinya adalah maka dimanapun kau hadapkan, maka disitulah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya ayat ini, maka sebagian orang kemudian bertanya-tanya tentang status Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya keberadaan Allah di alam semesta ini bagaimana. Melalui ayat ini kemudian memunculkan pernyataan bahwa Allah ada di mana-mana atau di mana-mana ada Allah. Ini pernyataan yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Sebelum menilai benar atau salahnya, kita seharusnya sudah memiliki prinsip terlebih dahulu bahwa Allah itu adalah berbeda dengan makhluk. Mukhalafatul lil hawadisi. Ketika kalimat pernyataan ini ditujukan kepada makhluk, ya tentunya benar. Maksudnya begini, misalkan ya, manusia atau semut ada di mana-mana. Betul, memang bahwa semut itu ada di mana-mana. Di tanah ada semut, di pohon ada semut, ya, di batu juga ada semut, ya, itu semut ada di mana-mana. Ya karena semut itu makhluk, ya, semut itu macamnya banyak, macamnya bukan hanya satu, ya kan. Sehingga kalau Allah ada di mana-mana. Allah ada di tanah, Allah ada di pohon, Allah ada di, ya memang Allah itu betul ada di mana-mana, tetapi ada di mana-mananya itu karena Allah itu satu. Sehingga ketika dimanapun kita menginjak, nah, maka tetap di situ itu ada Allah, tapi bukan berarti Allahnya itu ada banyak sebagaimana banyaknya semut yang berbeda-beda itu tadi. Begitu juga dengan di mana-mana ada Allah, ya. Kita ke WC ada Allah, kemudian di kamar mandi ada Allah, di hotel ada Allah, di pasar ada Allah. Ini kan juga menimbulkan, wah ternyata Allahnya banyak, kan gawat ini kalau orang awam menilai seperti ini. Ya karena kalau ini analoginya itu analogi kepada makhluk, ya memang benar. Di mana-mana, misalkan ya, di mana-mana ada udara, ya betul, ya. Di tempat luas ada udara, di dalam kamar ada udara, misalkan ya. Ya karena udaranya itu ya makhluk, ya udaranya berbeda antara udara yang ada di tanah lapang dengan yang ada di kamar. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan Allah, di mana-mana ada Allah, ini kan sesuatu yang pernyataan yang ambigu sebenarnya, yang tidak tepat ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kembali lagi kepada ayat wa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Secara asbabun nuzul, ada sebuah kisah yang meriwayatkan tentang sahabat Jabir ketika diutus dalam peperangan. Ketika malam hari Jabir mau sholat tapi tidak tahu arah kiblat, sehingga segolongan dari mereka itu menentukan arah kiblat yang ternyata berbeda-beda. Ijtihad
antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya itu berbeda-beda. Ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, intinya berbeda-beda. Nah, setelah sudah terlanjur ditentukan arah kiblatnya, maka masing-masing dari mereka itu sholat dengan arah yang berbeda-beda, sehingga dengan perbedaan yang semacam ini kemudian besok paginya ya, ketika matahari sudah terbit, maka akan ketahuan kan, oh ketika matahari terbit dari timur, ternyata tadi orangnya sholatnya menghadap ke timur. Nah, ini sholatnya bagaimana begitu kan ya, sementara sudah terlanjur melaksanakan sholat dan waktunya juga sudah melewati batas waktu fardu pada sholat tersebut itu. Nah, ini dari kisah Jabir itu kemudian turunlah ayat fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, maka dimanapun kamu menghadap, artinya yang tadi sahabat yang menghadap ke utara, ke selatan itu sama-sama sah begitu ya. Nah, ini adalah teks hadisnya dari keterangan yang tadi saya terangkan tentang hadis sahabat Jabir ya. Kebetulan saya menemukan teks tersebut yang juga terdapat di dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Hadis tersebut terdapat di dalam penafsiran dari Ibnu Katsir. Sebenarnya kalimat wajhullah juga tidak hanya ada di dalam ayat fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah saja ya. Banyak juga di ayat-ayat yang lain yang menyebutkan kalimat wajah Allah atau arah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti innama nud'imukum liwajhillah kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, di dalam keterangan yang akan saya sampaikan ini maksudnya adalah ketika dimaknai fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, ketika dimanapun kamu menghadapkan maka Allah itu berada di situ ya. Ini mengandung arti apakah kemudian Allah itu memiliki wajah dengan demikian atau apakah Allah itu mempunyai arah Allah di atas atau di manapun lah. Maka di sini sebenarnya perlu yang namanya takwil atau penafsiran ya, takwil ya, mentakwilkan bahwa wajhullah di sini itu adalah ridallah, wiridallah, artinya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Jalalain ya, bahwa wajhullah itu adalah ridha Allah. Fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah, maka dimanapun kamu menghadap, maka disitulah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan mentakwilkan semacam ini, maka kita tidak gegabah menafsirkan terhadap zahir ya Allah yang kemudian mengarah pada mujassamah atau menjisimkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, karena kalau kita termasuk orang yang berani menjisimkan Allah, maksudnya mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga mempunyai jasad sebagaimana manusia, ini sungguh sesat. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa aliran yang mengatakan seperti itu, mujassamah, itu termasuk aliran yang sesat, karena sesungguhnya Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalimat Allah memiliki wajah atau Allah berada di dalam sebuah tempat itu kalimat yang mengarahkan kepada kekafiran. Sehingga aliran mujassamah itu benar-benar jelas sekali mengatakan bahwa Allah itu memiliki tempat. Aliran mujassamah itu aliran yang melakukan tamsil, menyerupakan Allah terhadap makhluknya dan memikirkan keberadaan Allah tersebut dengan cara-cara tertentu. Ya, ketika Allah punya wajah, ya caranya begini. Ketika Allah punya arah kaifiatnya begini. Itu kan sesungguhnya sangat bertentangan dengan ulama ahli sunnah wal jamaah.